Gimana caranya kalian bisa mendapatkan 100 juta pertama kalian tanpa modal? Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu ya, kalau sekarang ini opsi bisa menghasilkan tanpa perlu modal yang besar, banyak orang itu melirik ke affiliate. Jadi audiens gua kalau gua ngomongin affiliate, nyambungnya itu pasti langsung ke, oh TikTok affiliate. Padahal affiliate ini sebenarnya ya tidak hanya berhenti di TikTok doang. Tapi gue harus kasih tahu ke kalian, banyak banget afiliator di TikTok yang penjualan hariannya itu di puluhan juta, bahkan ratusan juta. Clipper ini adalah salah satu pekerjaan yang lumayan hype atau lumayan trending sekarang. Soalnya, nggak usah sampai 100 juta view, kalian juga udah bisa dapetin 100 juta rupiah kok. Contohnya kalau CPM-nya 2.500, itu kalian cuma memerlukan 40 juta view untuk dapetin 100 juta rupiah. Kalau affiliate dan juga Clipper itu kan kesannya masih baru banget. Cuman, kalian juga bisa menawarkan service atau jasa ke orang lain untuk ngejar 100 juta pertama kalian. Kenapa gue bilang service atau jasa bisa jadi salah satu opsi kalian ngejar 100 juta kalian tanpa modal? Karena biasanya, gimana caranya kalian bisa mendapatkan 100 juta pertama kalian tanpa modal? Yes, di video ini gue bukan ngarang-ngarang dan gue bukan mau ngasih mimpi-mimpi palsu, tapi gue akan breakdown secara langsung. Ini ada 3 pilihan pekerjaan atau mungkin bisa dibilang kegiatan ya, yang menurut gue sangat possible membantu kalian mengejar 100 juta pertama kalian tanpa perlu modal sama sekali. Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu ya, tanpa modal yang gue maksud adalah 3 pekerjaan ini menurut gue nggak membutuhkan kalian mengeluarkan modal tambahan, uang, untuk bisa memulai. Ataupun gue yakin modal yang diperlukan itu sudah kalian miliki. Kalau belum kalian miliki pun bisa kalian pelajarin. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu ya, kalau sekarang ini opsi bisa menghasilkan tanpa perlu modal yang besar, banyak orang itu melirik ke affiliate. Kalau kita ngomongin affiliate, mungkin banyak dari kalian itu yang langsung nyambungnya ke TikTok affiliate. Soalnya itu salah satu topik yang memang sering banget gue bahas. Jadi audiens gue kalau gue ngomongin affiliate, nyambungnya itu pasti langsung ke, oh TikTok affiliate. Padahal affiliate ini sebenarnya ya tidak hanya berhenti di TikTok doang. Ada juga sistem affiliate digital products. Ada juga sistem affiliate dari platform lain. Gak cuma TikTok, misalnya kalian jadi afiliator di Shopee atau marketplace lain. Intinya, affiliate ini adalah sistem di mana kalian bantu jualin produk atau produk digital orang lain, dan tiap kali ada penjualan, kalian akan mendapatkan komisi. Supaya kalian lebih paham, gue ambil contoh deh. Anggap aja di sini ada seller atau toko yang dia punya produk bunga. Terus kalian di sini sebagai afiliatornya mau membantu jualan bunga ini. Kalian promosiinlah bunga ini ke pembeli atau buyer. Nah, nantinya apabila si buyer ini mengorder bunga dari sellernya melalui kalian atau taunya dari kalian, maka seller akan langsung ngirimin bunga ke buyer dan seller akan memberikan komisi ke kalian. Nah, sekarang paham ya? Jadi konsepnya itu ibarat kata kalian kayak jadi sales dari toko tertentu. Dan yang emang benar, skill yang menurut gue paling dibutuhkan untuk menjadi seorang afiliator adalah skill sales atau jualan. Nah, supaya videonya nggak kepanjangan dan gue bisa bedah lebih dalam, ini gue mau fokus bahas tentang affiliate TikTok aja ya di video ini. Seperti yang kalian tahu, sekarang ini banyak sekali orang yang memanfaatkan TikTok affiliate untuk menghasilkan. Alasannya, untuk mulai jadi afiliator di TikTok, kalian itu nggak butuh modal yang besar, bahkan nggak butuh modal sama sekali. Soalnya, gue yakin modal yang dibutuhin itu sebenarnya kalian udah punya. HP, kuota, kalian udah punya. Makanya kalian bisa nonton video ini kan. Di TikTok affiliate, rata-rata komisi yang diberikan oleh seller itu ada di 10%. Tentunya ini bisa berbeda-beda ya. Tergantung dengan kategori, misalnya elektronik, kadang bisa lebih rendah di 1%. Tapi kita ambil pukul rata aja, ada di 10%. Artinya, kalau kalian mau mengejar uang 100 juta dari komisi TikTok affiliate, kalian itu harus jualan produk sampai 1 miliar. Mungkin kalau mau ngejar penjualan 1 miliar dalam 1 bulan, itu agak sulit ya. Tapi kan di sini 100 jutanya itu nggak perlu kalian kejar dalam 1 bulan. Anggap aja deh, kalian mau ngejar 100 jutanya dalam waktu 1 tahun. Artinya, dalam 1 bulan, kalian harus menghasilkan penjualan sekitar 83 juta. Satu harinya, kalian hanya perlu mencari 2,7 juta penjualan di TikTok affiliate. Oke, mungkin banyak dari kalian yang merasa angka penjualan 2,7 juta itu gede banget ya per harinya. Tapi gue harus kasih tahu ke kalian, banyak banget afiliator di TikTok yang penjualan hariannya itu di puluhan juta, bahkan ratusan juta. Jadi sebenarnya angka 2,7 juta per hari itu masih sangat realistis.
kalau kalian konsisten dan ngerjain affiliate-nya itu dengan benar. Mungkin gue spill sedikit aja ya, karena gue juga ngonten affiliate di TikTok, dan salah satu akun gue, itu penjualan affiliate-nya bisa mencapai 50 bahkan 60 juta per hari. Makanya penjualan per bulan di akun gua itu bisa mencapai sekitar 1,5 miliar bahkan 2 miliar per bulan. Hitung aja kalau komisi affiliate rata-rata ada di 10%, ya kalian bisa tahu sendiri ya berapa yang gua hasilkan tiap bulan dari TikTok affiliate. Nah, selain digemari karena yang kalian butuhkan untuk jadi TikTok affiliate itu cuma HP dan kuota, produk yang bisa kalian jual atau kalian review di konten kalian, itu bisa banget loh kalian pakai produk-produk yang emang udah ada di rumah. Gak perlu sampai khusus ngebeli produk-produk atau sampel-sampel untuk kalian review. Review aja produk-produk yang emang kalian pakai sehari-hari. Toh kalian udah menguasai dan tahu manfaat dari produk-produk itu juga kan. Sekarang kalian udah paham ya gimana caranya menghasilkan 100 juta pertama kalian dari TikTok affiliate. Coba, gue mau nanya deh. Ada nggak di antara kalian yang tertarik menghasilkan 100 juta pertama tanpa modal dari affiliate? Coba tulis affiliate di kolom komen. Clipper ini adalah salah satu pekerjaan yang lumayan hype atau lumayan trending sekarang. Soalnya untuk jadi Clipper juga sangat mudah. Kalian cuma butuh HP, kuota, dan sedikit kemampuan ngedit. Coba kok jelasin secara singkat kerjaan Clipper itu ngapain sih? Nah, jadi Clipper ini tugasnya itu cuma motong-motong video dari konten kreator yang buka campaign clipping. Misalnya nih, gue sendiri sebagai konten kreator, gue ada buka campaign clipping untuk para Clipper. Dan hadiah atau rewardnya gue bikin Rp1.000 per 1.000 view. Dan untuk tiap 1.000 view yang dihasilkan akan mendapatkan reward Rp1.000. Gue ambil contoh, misalnya kalian posting satu VT yang menghasilkan 1 juta view. Maka kalian akan langsung mendapatkan reward Rp1 juta dari satu video doang. BTW contoh yang gue pakai ini bukan ngarang-ngarang ya, karena gue emang lagi open campaign di komunitas clipping gue. Buat kalian yang mau mempelajari clipping dengan lebih dalam, kita udah sediain edukasi gratis di Clippo. Kalian bisa langsung join lewat link yang ada di description box. Di sana gue juga buka campaign clipping, di mana kalian bisa langsung masuk, ngeklip, dan claim reward kalau ada konten kalian yang FYP. Nah, balik lagi ke topik ini, dengan CPM atau rate Rp1.000 per 1.000 view. Kalau tujuan kalian itu mau ngejar 100 juta, artinya simpelnya kalian cukup ngejar 100 juta view. Wah, 100 juta view banyak banget kok. Balik lagi, kan 100 juta view-nya itu nggak harus dikejar dalam satu video. Dan nggak harus juga dikejar dalam waktu 1 bulan. Kita coba bagi lagi aja ya, anggap kalian mau ngejar 100 jutanya ini dalam waktu 12 bulan. Artinya, tiap bulannya itu kalian perlu menghasilkan 8,3 juta view. Coba aja bagi ke 30 hari, gue yakin sekarang udah lebih possible kan untuk kalian ngejar 100 jutanya. Lagian per sekarang ini di komunitas Clipper gue banyak banget kok Clipper-Clipper yang berhasil menghasilkan puluhan juta tiap bulannya dari hasil clipping doang. Oh iya, satu lagi, hitungan CPM ini belum tentu loh Rp1.000 per 1.000 view untuk semua campaign. Ada juga campaign yang lebih menarik. Mungkin CPM-nya itu Rp2.000 atau Rp2.500 per 1.000 view. Semakin tinggi CPM-nya, artinya untuk kalian mengejar reward 100 juta, kalian memerlukan view yang jauh lebih rendah. Nggak usah sampai 100 juta view, kalian juga udah bisa dapetin 100 juta rupiah kok. Contohnya kalau CPM-nya 2.500, itu kalian cuma memerlukan 40 juta view untuk dapetin 100 juta rupiah. Tentunya jauh banget ya, 40 juta dan 100 juta view. Nah, balik lagi salah satu alasan kenapa Clipper ini lagi banyak banget digandrungi, karena yang pertama, untuk jadi Clipper kalian nggak butuh modal tambahan, cuman butuh HP, kuota, dan sedikit kemampuan edit, makanya kalian harus belajar juga ya gimana caranya ngedit yang baik dan benar untuk Clipper. Selain itu, banyak juga orang-orang yang mungkin nggak begitu pede untuk muncul muka, untuk konten sendiri, itu lebih memilih menjadi Clipper daripada jadi konten kreator atau jadi afiliator. Soalnya dengan menjadi Clipper, konten yang kalian potong-potong itu adalah konten orang lain, muka kalian nggak perlu muncul sama sekali. Coba, gue mau nanya deh, ada nggak di antara kalian yang tertarik ngejar 100 juta pertama kalian tanpa modal dengan menjadi Clipper? Kalau ada, coba tulis Clipper di kolom komen. Yang terakhir, cara mendapatkan 100 juta tanpa modal. Nah, ini mungkin agak sedikit konvensional ya. Kalau affiliate dan juga Clipper itu kan kesannya masih baru banget. Cuman, kalian juga bisa menawarkan service atau jasa ke orang lain untuk ngejar 100 juta pertama kalian. Kenapa gue bilang service atau jasa bisa jadi salah satu opsi kalian ngejar 100 juta kalian tanpa modal?
Karena biasanya yang kalian tawarkan itu jasa, keahlian, dan juga waktu kalian. Tanpa perlu modal untuk beli stok sama sekali. Tapi balik lagi ya, untuk kalian bisa sampai menawarkan jasa atau service, kalian itu butuh keahlian. Ataupun skill di bidang tertentu. Misalnya, kalian mau menawarkan jasa desain. Mungkin itu desain logo, desain poster, atau desain apapun itu. Tentunya, kalian bisa menawarkan jasa itu tanpa modal. Kenapa? Karena yang kalian keluarkan itu adalah keahlian kalian dan juga waktu kalian untuk mendesain. Atau mungkin kalian punya keahlian atau kemampuan di bidang IT. Kalian bisa aja nawarin jasa pembuatan website. Atau mungkin kalian punya kemampuan di bidang marketing. Misalnya, kalian punya kemampuan copywriting, atau kalian punya kemampuan untuk menghandle KOL, kalian juga bisa jadi KOL spesialis yang sifatnya freelance. Atau kalian bisa membentuk agency untuk menawarkan skill atau jasa yang bisa kalian tawarkan. Ini jadi alasan kalau kita perhatiin banyak banget orang-orang yang mulai karirnya dari nol memilih untuk menawarkan servis atau jasa sebagai awal karir mereka. Kenapa? Karena modal yang dibutuhkan itu hampir nol, hanya memerlukan keahlian yang memang sudah mereka punya. Coba, kalau ada di antara kalian yang mau ngejar 100 juta tanpa modal kalian dengan menawarkan servis, coba tulis servis di kolom komen. Kira-kira itulah 3 cara yang menurut gue possible membantu kalian ngejar 100 juta kalian tanpa memerlukan modal sama sekali. Semoga materi yang gue share hari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. See you on the next video.